Bukan cuma Lukas NMB, ini deretan tersangka KPK yang pernah membangkang. Tersangka KPK Gubernur Papua Lukas NMB membangkang dari panggilan KPK dengan alasan sakit. Selain Lukas, sejumlah tersangka KPK pernah melakukan pembangkangan serupa kepada KPK. Sebagaimana diketahui, Aloysius Renwari selaku kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB mengungkapkan kondisi terkini kliennya. Dia menyampaikan Lukas NMB sampai saat ini masih dalam perawatan sehingga tidak dapat menghadiri panggilan KPK. Beliau masih dalam keadaan sakit dan tidak akan memenuhi panggilan kedua, kata Aloysius saat dihubungi, Rabu, tanggal 21 September tahun 2022. Aloysius mengatakan pihaknya akan memberikan surat keterangan medis Lukas NMB kepada KPK. Surat medis sebagai bukti bahwa Lukas sedang sakit dan dalam perawatan. Dan akan kami menyurati pihak KPK dengan membawa surat sakit dari rekaman medisnya dari Rumah Sakit Umum Daerah Papua, ujarnya. Aloysius menyebut Lukas NMB dipanggil untuk diperiksa KPK pada Senin, 26/9. KPK diketahui telah mengirim surat panggilan kepada Lukas NMB pada tanggal 7 September tahun 2022. Namun, dalam panggilan itu, Lukas mengirimkan kuasa hukumnya. Namun Lukas NMB bukan tersangka KPK pertama yang membangkang saat hendak diperiksa. Dirangkum Detikcom, Kamis tanggal 22 September tahun 2022, berikut ini deretan tersangka KPK yang membangkang. 1. Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum pernah menolak datang ke KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi proyek Hambalang. Anas saat itu malah mengutus anak buahnya dari Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) mempersoalkan status tersangka yang ditetapkan KPK kepadanya. Poinnya Sampa saat ini belum paham mengapa dia diberi status sebagai tersangka. Karena di sprindiknya ada kata-kata melakukan tindak pidana korupsi karena menerima hadiah dari kasus Hambalang dan proyek lainnya, jelas aktivis PPI Mamun Murad di KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Selasa, tanggal 6 Januari tahun 2014. Mamun menyampaikan dirinya dan pengacara Firman Wijaya secara khusus datang ke KPK guna menyampaikan pesan Anas. Bosnya itu tak bisa memenuhi panggilan KPK. Namun, pada akhirnya, pada tanggal 10 Januari tahun 2014, Anas memenuhi panggilan KPK. 2. Suryadharma Ali. Saat ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan haji pada Mei tahun 2014, Suryadharma Ali juga pernah membangkang. Suryadharma tak memenuhi panggilan itu karena mempersoalkan surat panggilan dari KPK. Pada dasarnya klien kami bermaksud menghadiri panggilan KPK tersebut, namun ada hal prinsip yang harus diklarifikasi lebih dulu, ujar pengacara Suryadharma, Andreas Silitonga di Ulantas. Pada bagian surat yang lain disebutkan bahwa Suryadharma akan diperiksa sebagai tersangka. Namun, pada akhirnya pada tanggal 4 Februari tahun 2015 saat itu, Suryadharma Ali memenuhi panggilan KPK. 3. Setia Novanto. Mantan Ketua DPR Setia Novanto juga pernah membangkang saat hendak diperiksa sebagai tersangka KPK pada 2014. Saat itu, Setia Novanto menjadi tersangka korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. Novanto tak memenuhi undangan pemeriksaan karena disebut mengalami vertigo, lalu berkembang juga mengalami sakit ginjal, gula darah, hingga serangan jantung. Selanjutnya pada Rabu tanggal 27 September tahun 2017 beredar foto Novanto tengah terbaring dengan sejumlah peralatan medis di tubuhnya. Dari salah satu peralatan yang menutupi wajah dan hidungnya, muncul spekulasi dia tengah menjalani terapi untuk mengatasi gangguan tidur. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif menyatakan akan segera meminta tim dokter lain segera memastikan kondisi Novanto. Ada dokter lain yang akan melihat kesehatan Pak SN, Setia Novanto, ujarnya. Juru bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, pihaknya masih melakukan koordinasi terkait kondisi kesehatan Novanto. Bukan hanya itu, Setia Novanto juga sampai merekayasa tabrakan untuk menghindar dari KPK. Hingga akhirnya pada tanggal 20 November tahun 2017 ia pun ditahan KPK. 4. A. Umbara. Mantan Bupati Bandung Barat A. Umbara juga pernah membangkang dari panggilan KPK. KPK saat itu menetapkan Bupati Bandung Barat A. Umbara Sutisna sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19.
A. Umbara diduga menerima suap 1 miliar rupiah terkait kasus ini. Namun ia mengaku sakit sehingga tak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Kepala Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan Prokompim Kabupaten Bandung Barat saat itu, Agus Ganjar menjelaskan bahwa A. Umbara sakit dan melakukan medical check-up. Sore ini beliau diundang untuk menghadiri acara rapat pimpinan KNPI. Namun setelah saya komunikasi, beliau tidak bisa hadir karena kurang sehat dan sekarang sedang melakukan medical check-up, ujar Agus Ganjar. 5. Mardani Hamaming. Mardani Hamaming juga pernah membangkang saat menjadi tersangka suap izin pertambangan. Saat itu, Mardani membangkang dari panggilan KPK. Bahkan KPK pun sempat melakukan penjemputan paksa karena Mardani dinilai tidak kooperatif. Namun KPK tak mendapatkan Maming. Hingga akhirnya Mardani Maming menjadi buron setelah masuk daftar pencarian orang, DPO. Maming menjelaskan bahwa pada Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022, pihaknya mengirim surat ke KPK yang berisi pemberitahuan akan hadir memenuhi panggilan penyidik jika sidang gugatan pra-peradilan yang diajukannya sudah diputuskan hakim. Hari Selasa saya dinyatakan DPO dan lawyer saya hari Senin menelepon penyidik KPK menyampaikan bahwa akan hadir saya tanggal 28, kata Maming seusai konferensi pers penetapan tersangka dirinya di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Kamis 28/7. Dia membantah menghilang. Dia mengaku pergi berziarah. Beberapa hari saya tidak ada, bukan saya hilang, tapi saya pergi ziarah Wali Songo, abis itu balik tanggal 28 sesuai janji saya dan saya hadir, katanya. Klik subscribe dan follow.